banget bener-bener menculik ke arah marksman-nya atau bahkan healernya, tapi Glue. Kali ini kita sudah melihat dari Bigetron Alpha, salah satu frontliner juga. Bisa jadi roamer, bisa jadi sideline, fleksibel juga. Tapi dari Onyx Esport akan menjawab ke arah hero mana. Karena kalau dilihat ya dari Onyx Esport, Nathan sekarang ini udah bukan hybrid lagi. Dia udah full physical ke arah marksman ya. Jadi dari Onyx Esport mereka masih butuh salah satu magic damage lagi menurut aku, Om Wawa. Magic damage, canggih kalau mau dipakai. Karena di sana juga dengan adanya Glue ini sangat kuat sekali untuk di garis depan. Mereka punya Glue, mereka punya Tamus. Plus di sektor belakang nanti ketika masuk ke level yang ke-12, Aulus bisa dipastikan cukup sakit bersama dengan Mimi. Jadi untuk hidden pick-nya masih ada mid laner dan Roger bersama dengan Valir. Kemunculan kedua untuk Valir kali setelah dipakai oleh Kickfam dan Roger. Wow, oke. Berarti di sini Nathannya mau jadi ke mid laner. Tahu? Nggak bisa, Pung. Gold lane harusnya sih. Harusnya gold lane sih. Soalnya gini, di mid laner itu dia bakal bertukar posisi dengan siapapun itu, Rafaela ataupun Valir itu bakal menyulitkan banget dari sisi gold lane Onyx kita sendiri. Nah, sedangkan dari Bigetron Alpha, mungkin ini agak sedikit surprise pick ya. Kita tahu Nathan ini biasa digunakan oleh seorang Suns, tapi ditukar. Dan Suns akan menggunakan Roger. Untuk kali ini, Bigetron Alpha, mereka masih memikirkan untuk supportnya. Dan di sisi lain, Kaja untuk satu buah mid lane kah? Atau roamer? No, roamernya jatuh kepada seorang Kaja. Tandanya Glue yang akan berada di tengah. Dan lihat tosnya nggak ada yang ngacangin kayaknya. Nggak apa-apa. Ayo Hengki, gue tos dari sini ya. Oke Hengki, nggak apa-apa. Dan tentunya dari kedua belah pick kali ini sungguh menantang. Tapi Puh, kok tadi aku lihat Rogernya Sirvin Iya. Rogernya jungler, Suns yang pakai Nathan. Sirvin Lens. Oke. Suns berubah tidak jungler. Oke. Gold lane, tapi kayaknya feeling aku sih masih jungler ya, tapi tentunya ini bakal unik bener gak? Ini bakal aneh dari draft picknya karena kedua belah coach yang bisa kita bilang berteman tapi langsung menjadi rivalitas di dalam lane of dawn. Tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke match yang pertama malam minggu pada jam belakang ditemani oleh APL ID. Kali ini langsung ke lane of dawn. Onyx Esport akan mampu menahan gempuran dari tim Bigetron atau kebalikan. Dan betul sekali Opung Wawa, kali ini Sir Fitles dipercayakan untuk menjadi seorang Roger di sisi jungler Thalia. Iya, ini karena dari Suns sendiri kita tahu ya, Suns seorang yang cukup hatam gitu untuk menggunakan marksman-nya. Dan di meta marksman sekarang, marksman bisa dibilang adalah kunci bagi kemenangan di Land of Dawn. Jadi Suns ditaruh di side lane, membangun sisi dari negeri, dan kita akan melihat seperti apa nanti performa dari Suns dan juga Sir Fitlands yang sebenarnya ya, Ranger Mas, kalau kita mengaca dari yang sebelum-sebelumnya, Sir Fitlands itu bermainnya tuh assassin loh, seperti Lancelot. Oke, tapi dia Roger juga emang bermain. Cuma di sisi lain yang sebenarnya aku agak pertimbangkan adalah farming mesinnya. Apakah mereka berani gitu loh untuk melakukan satu buah concern kenapa Suns harus berada di area gold lane. Cuma pemikiran aku adalah kita tahu gold lane kali ini memang lebih cepat untuk mendapatkan gold ketimbang jungler. Apalagi dengan semua throwback minion yang mereka dapatkan. Benar. Dan kalau bisa mereka dapetin satu buah outer shield turret itu lebih benar-benar cuan dibandingkan seorang jungler. Cuma posisinya kali ini retribution sangat-sangatlah penting. Dan di sisi dari Bigetron Alpha, kita tahu dari para pemain Bigetron Alpha, mereka ini sangatlah kuat untuk tabrak gaming Opung Wawa. Iya, dan yang apa ya? Kalau kita lihat di sini Onyx Esport, mereka memilih untuk bermain sangat-sangat pasif sekali di early game karena mereka punya Valir yang otomatis gak bakal ada bantuan damage sama sekali, Ranger Mas. Yes, bakal coba ada team fight dari bottom lane. Ada satu buah ikan pot dikeluarkan begitu saja lah. Kaye bakal menjadi pilihan. Dan first spot didapatkan. Satu buah pasif menyala dan bahkan satu buah orange buff membuat seorang Kaye harus tumbang sang buru. Dan Kiboy berdikoy dan seorang Prasta juga. Satu orang Rainbow. Kali ini Kiboy berhasil kabur dari bottom lane dengan flickernya dan selamat bahkan Thalia. Flick out yang luar biasa berhasil menyelamatkan nyawa seorang Kiboy. Tadi aku kira dia bakal berkorban aja agar teman-temannya selamat, tapi ternyata enggak. Dia masih bisa selamat, begitu pula dengan ada Adrian. Flick out ke dalam turret dan membuat Riponya harus mundur dan bahkan dipukul mundur oleh Boots. Dengan ada satu buah Ionic Edge, pemain dari Bigetron Alpha harus lebih berhati-hati lagi. Setup ulang ditambah kali ini dari Aulusnya berusaha untuk mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Tapi Suns
di sisi bottom lane dia benar-benar di babysit banget oleh Keyboy Ranger Mas. Alright, dan bukan hanya itu aja di arah bottom lane. Kali ini sampai seorang Sans juga harus kawal Keyboy, dan bahkan dari sisi lain dari seorang Bransai juga bakal di cover sama seorang KYY. Meanwhile, KYY masih level 3 dan level 4 nanti sangatlah berhati-hati. Ingat, tidak ada yang bisa menghentikan pergerakan dari Defense Judgment. Pergerakan dari pasif kedua belah tim membuat tempo permainan setelah berubahnya patch berbeda jauh. Karena kita bisa lihat, Bigetron yang agresif, bahkan Onyx yang biasanya agresif, kali ini tempo di menit yang ketiga hanya mendapatkan 1 buah point kill. Dari arah top lane, Push bakal coba mengganggu pergerakan dari seorang Botol. Ripo bakal coba untuk membantu bergerak, dan bahkan masih ada Cyclone Knight bakal coba untuk mundur terlebih dahulu, memilih untuk mendapatkan 1 buah wave minion di arah top lane, dan Push coba untuk mengganggu dari seorang Botol. Aulus Racing, walaupun dia belum memiliki damage yang maksimal, tapi dia cukup sakit, dan bahkan di arah bottom lane 1 poin telah diamankan. Sirvitless gak bisa berdaya, gak bisa masuk dengan ikan bounce, dan bahkan masih charge telah dikeluarkan dan tidak berhasil mendapatkan apapun Thalia. Yes, belum mendapatkan punishment karena teman-teman dari Onyx dan bahkan KYY-nya menunggu untuk menjadikan target siapa yang bisa ditarik dengan ada 1 buah Divine Judgment, tapi nggak ada target yang optimal. Bahkan service lens-nya mundur, semuanya mundur, dan Brans dan juga KYY mereka harus lebih berhati-hati lagi. Mulai dicicil karena seorang Keyboy, dipantau aja keberadaannya oleh KYY, tapi belum ada pergerakan atau aksi penculikan dari KYY sendiri. Sementara Rainbow coba untuk melakukan zoning juga. Ini kalau aku lihat ya, dari Onyx Esports dan juga Bigetron Alpha, mereka benar-benar pengen ngedrag ini ke arah mid game to late game, Ranger Mas. Red team has slain the turtle. Alright, tapi ternyata Tartar berhasil diamankan dengan retribusi yang luar biasa. Baik, tapi lihat Rian tertangkap oleh seorang Rainbow, bakal coba ditarik ke arah belakang, gak berhasil. Service lane, gak punya mana. Rainbow bakal coba di-commit, terlalu keras berada di belakang sana, tapi ternyata para pemain dari Bigetron bakal coba mundur. Ripo menang semua yang bisa diberikan. 1 hit terakhir dan still survive in the mid lane. Ripo masih bertahan dengan tamusnya, menang semua damage yang diberikan, dan bahkan Vengeance save the day, Thalia. 1 tetes darah terakhir tadi dari Ripo, tapi ternyata belum bisa mendapatkan 1 buah poin pick off. Sementara di menit yang kelima dengan adanya network yang cukup seimbang, Om Wawa. Ya, dengan adanya Hunter Strike juga yang sudah dibuy tadi oleh Sans, ya otomatis dia bakal bisa mendapatkan movement speed juga yang jauh lebih cepat dengan akumulasinya. Sedangkan di sini untuk battle-nya dia sedang mengumpulkan tenaga dengan 1 buah War Axe yang sudah dibuy out. Ini kita akan melihat item yang kedua, Endless dan juga BOD bisa menjadi partnernya. Sedangkan Radiant Armor langsung dibeli juga oleh Rainbow kali ini, Ranger Mas. Alright, dan bahkan bukan hanya itu aja, lihat tim Fajar bottom lane 1 hit terakhir super position menancap ke arah seorang gajah, langsung hilang burungnya tak berdaya. Brans mencoba untuk memberikan spray down Kimi-nya, tapi ternyata masih berhasil menyelamatkan. Di sisi lain, Rainbow is coming. Ada para pemain dari tim Bigetron Alpha, 3 orang sudah berkumpul. Tentunya kali ini Brans lebih pede untuk dapetin poin atas Onyx Esports, Thalia. Yes, dimana kali ini dari Onyx juga Sirvit Lance-nya masih menjadi farming machine. Dia mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi kenangan, pundi-pundi goldnya, dan Rainbow di sisi lain mencoba untuk melakukan fast check, tapi dia udah dicicil. Sedangkan di arah bottom lane Brans, lihat bagaimana damage-nya, tapi langsung dibalaskan aja dengan ada Brans yang cukup sakit juga. Sementara itu Kimi-nya harus mundur. Dia sudah melihat adanya Sirvit Lance dan juga Keyboy masih mau charge, sudah di pop up, belum ada Vengeance, belum ada Divine Judgment maksudnya dari seorang Kaja untuk menarik, tapi ini dia conceal dan langsung di stun aja dengan ada 1 Holy Baptism, tapi ditarik dari Service Lens-nya, tertangkap 1 poin ke arah Bigetron Alpha, Ranger Mas. Keputusan yang agak sedikit greedy kita lihat dari Sirvitless, dia ngebuka badannya, bahkan di situ belum ada defense judgment yang sebenarnya KYY tadi tuh nggak punya target. Kalau sadar KYY itu targetnya terhadap seorang Keyboy, tapi flicker telah digunakan. 1 hit terakhir dan bonfire-nya hampir saja menumbangkan seorang Keyboy, masih bertahan di bottom lane. Di sisi lain, lihat lagi dan lagi objektif game ini, seorang battle dengan turtle yang diamankan. 1000 gold perbedaan membuat Bigetron benar-benar kuat. Bigetron kembali ke Bigetron yang dulu. Kali ini mereka udah mulai program to win, Opung Wawa. Iya, dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-vote game favorit kalian di Snack Video, dan kalian mendapatkan kesempatan untuk memenangkan 1 buah skin spesial. Dan balik lagi, memang di sini Bottle dia fokus untuk mendapatkan objektif demi objektif. Terbukti bahwa ketika 1 buah turtle sedang diamankan oleh Bottle, pemain dari Onyx Esports mereka sedang fokus untuk berada di gold lane, dan itulah yang sangat memudahkan sekali objektif untuk Bigetron Alpha sekarang, Ranger Mas. Oke, nah lihat
Brans bakal coba dikasih sebuah purple buff, bakal lebih struggle lagi untuk kali ini dari seorang masih Mumchas dan Kimi. Belum saja mengeluarkan spray down-nya. Di sisi lain Kiboy membuka jalannya dan meninggalkan Rainbow. Kali ini harus mundur terlebih dahulu, nggak boleh terlalu memaksakan keadaan untuk di fight Thalia. Iya, nggak mau terlalu overcommit juga, apalagi mengaca dengan Bigetron yang saat ini sedang memimpin. Tapi lagi-lagi konsil dari KYY. Siapa yang akan menjadi target dari Divine Judgment-nya? Tapi ternyata sudah langsung di-cancel dengan ada Kiboy. Sementara Rainbow mencoba untuk langsung nge-cutting aja daerah belakang. Dan satu lagi objektif Tarsiera mid lane sudah berhasil dirontokkan. Sementara Service Lens berubah menjadi Wall-Wall Formation. Dan Kiboy-nya berhasil diculik 1 poin pick off lagi. Ripo-nya kuat banget untuk menjadi sandbag bagi teman-teman dari Bigetron Alpha. Dan bahkan kali ini Purple Buff menjadi incaran, ditarik dari Uranusnya. Satu lagi poin pick off berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Bigetron kali ini gameplay mereka benar-benar menguasai tempo permainannya, Ranger Mas. Alright, bukan hanya itu aja, lihat satu buah loncat dari Sans memaksakan keadaan, melangsungkan satu buah tipai dan flicker keluarkan. Gak berhasil mendapatkan apapun dan Brans masih coba memberikan spray down. Tembakan peringatan untuk tim Onyx Esports agar tidak masuk ke arah belakang, agar tidak bisa memberikan satu buah invasi karena lihat dari top lane sana. Foto dengan Aulus Racing mencoba untuk mendapatkan turtle-nya again and again. Perbandingan gold menjadi lebih jauh. 4.000 gold di menit yang ke-9 ini bukan hal yang baik untuk Onyx Esports tentunya, Opung Wawa. Ya, ini penampilan dari Bigetron Alpha luar biasanya adalah mereka selalu bisa untuk mengkotakkan pemain-pemain dari Onyx. Dan kita bisa melihat bagaimana Drian dengan Valirnya, dengan hanya mengandalkan Searing Torrent tidaklah cukup. Meskipun dari Bigetron Alpha mereka punya 3 hero yang bisa menabrak sekaligus. Di belakangnya di cover oleh Kimi. Ini dia Kimi dari Brans dengan energy transformation-nya, damage-nya itu gede banget. Dan akan ada surprise sebentar lagi Ranger Mas. Alright. Dari bottom lane, Rainbow coba untuk masuk ke T5. Dari Torrent dikeluarkan, stun berhasil mengenai seorang KYY, gak berhasil masuk dengan Divine Judgment-nya. Freydon untuk memukul mundur tim Onyx gak bisa masuk. Bahkan Bigetron Alpha di cover oleh Brans. Brans yang bisa di cover, tapi kali ini pas pam Brans yang di cover oleh Brans-nya itu sendiri. Botol melakukan split push, kemudian mendapatkan objektif di arah top lane depan sana. Cherubin telah dikeluarkan, Ripon telah di garis depan, Divine Judgment telah dikokang dan bahkan berhasil berhentikan pergerakannya. Oh my god, Aulus Racing berhasil mendapatkan satu poin tambah di depan sana. Botol dapat distribusi dengan cukup baik. 1 ditukar 1, pertukaran tidak cukup adil dengan Sylphid Lens yang harus tumbang di arah jungle. Sudah kehilangan satu buah jungle dari Onyx Esports dan bahkan lihat dari sisi objektifnya juga. Onyx Esports kali ini benar-benar dirontokin, mencoba untuk di-strip out dan bahkan Boots-nya gak bisa berbuat banyak berhadapan dengan 1v1 situation dengan ada battle. Dia harus mengalah, dia harus kembali ke belakang tidak seperti Boots yang biasanya ketika menggunakan Uranus. Biasanya dia over banget untuk PD, untuk ke depan jungle, untuk berusaha invade. Tapi ini enggak dan ini dia replaynya. Dimana ketika kajanya berhasil ditumbangkan tapi dibalaskan dengan adanya Roger Om Wawa. Ya dengan masuknya juga dari belakang battle, Aulusnya enak banget. Dia tinggal masuk dengan power X-nya untuk memberikan damage yang luar biasa besar. Jadi Bigetron Alpha mereka harus bisa ditumbangkan. Ini satu Kimi, yang kedua itu baru Aulus. Oke, flicker seri Torrent gak kena, tapi Kiboy lihat komit semua karena Brans dan bahkan Service Lens yang hampir tertangkap begitu saja. Botol, Aulus mencoba untuk memukul mundur, tapi di sisi lain dari seorang Boots mencoba untuk bertahan, gak bisa. Saat satu ini terakhir, gak ada Divine Judgment. Petir bukan sembarang petir dari seorang kaya yang membuat para pemain dari tim Onyx harus tumbang. Sebuah invasi, semua komit terhadap seorang Brans, tapi Brans masih punya flicker. Dan bahkan dari seorang Kiboy pun terlalu offside. Terlalu jauh ke arah backline dari tim Bigetron. Dan ingat, Kiboy ini roamer, dia nggak memiliki damage. Dan Brans walaupun lembut, tapi dia masih punya defense untuk menahan damage dari seorang Kiboy Thalia. Iya, dan bahkan real time win probability by Samsung Galaxy A series 65% di tangan Bigetron Alpha. Apakah patch yang sekarang ini dengan gameplay Bigetron Alpha ini benar-benar membuahkan hasil yang sangat amat bagus? Karena melihat dari kemarin mereka berhasil menumbangkan alter ego dan sekarang bisa untuk membuat Onyx Esports di menit yang ke-12 benar-benar terpressure. Ini bisa menjadi titik cerah bagi mereka, Om Wawa. Ya dengan adanya Blade Armor juga yang tadinya sudah di-buy oleh Glue, berarti oleh
Rainbow ini akan lebih membuat dia sangat sustain, sangat kuat untuk menahan physical damage untuk Roger, untuk Nathan sendiri. Dan pressure-nya masuk dengan adanya Lord sekarang Ranger Mas. Oke, di Johnson berhasil dapatkan seorang Drian. Sharing Torrent tidak bisa keluar, tapi Drian di depan sana harus tumbang. Meanwhile dari top lane ada Bapak Lord yang terhormat bakal coba masuk. Para pemain dari tim Bigetron 3 lane mendorong secara bersama-sama. Masih bisa dengan retribution, masih di sana satu buah spray down dikeluarkan begitu saja. Musuh coba untuk bertahan, satu buah Venturez dan bahkan Ripo menahan semua damage yang diberikan. Aulus di depan sana, damage dari super position terlalu sakit, tapi di sisi lain lihat. Satu orang Sasarus hilang dan satu maksimum dengan kali 6-nya. Bahkan spray down telah dikeluarkan begitu saja. Kali ini seorang Brass masih coba untuk menahan posisi, mencoba mendengar suara Drian. Sharing Torrent hanya untuk bisa menahan saja. Gak bisa numpangin maksimum chance again and again. Brass berhasil mendapatkan 2. Menuju ke arah base-nya, gak bisa bertahan. Objektif game telah dilakukan dan this is it. Onyx Esports kehilangan game yang pertama. Onyx Esports